ini orang berpikir di penjara itu seperti Abi ditawan. Ya. Bagi aku tuh ditawan tuh ada kebaikan. Seperti saya punya ilustrasi seperti gini, Bang. Ada dua kuda yang mau ikut lomba nih, pertandingan. Dua kuda nih. Satu kuda ini memilih untuk disekolahkan, satu ini untuk milih di luar, nggak mau ikut sekolah. Kalau di sekolahnya pasti dong ngerasa tertawan, dia harus makan di takar, harus latihan terus. Kalau di luarnya merdeka, sesuka dia ke pelatihan, Bang. Nah, tiba-tiba hujan badai. Yang di luarnya pasti kedinginan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku harus berserah. Ketika pertandingan dimulai, kira-kira menurut Abang, yang menang tuh yang ditawan, yang di sekolah, atau yang di luar? Ayo. Yang di sekolah lah. Aduh, sakitnya di sini, di dalam hatiku. Ya sakitlah saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Lawakan drama BH Bolong masih berlanjut ya. Sarah Ayu dengan wajah yang berseri-seri, kalau menurut saya tega ya. Mengumpamakan Saifuddin Ibrahim diibaratkan sebagai kuda. Ada kuda nih yang mau ikut lomba, ada dua kuda. Yang satu berkeliaran ke sana kemari nggak jelas gitu kan, kedinginan, lontang-lantung, menggelandang. Terus yang satunya masuk sekolahan tuh, dikasih makan yang teratur, latihan yang teratur. Nah, setelah dipertandingkan, setelah diadu, ya pasti yang sekolah yang menang gitu ya. Intinya adalah Sarah Ayu ini kalau menurut saya ya tega ya. Mungkin ini adalah serangan balasan bagi si ODGJ ini teman-teman, karena orang ini kan selalu menjelek-jelekkan istrinya sendiri. Nah, kali ini Sarah Ayu yang bercerita panjang lebar tentang si Boim ini teman-teman ya, sampai si Boim ini diumpamakan sebagai kuda. Kita simak lawakan berikutnya teman-teman. Buat fansnya Abi, bilang dong ke idola kalian, balikin baju gua yang BH bolong itu. Jadi tanggapan saya bagus sih Bang, karena dia sudah mulai agak tenang, tidak mengganggu aku, tidak merusuh aku. Saya sih bahagia-bahagia aja. Ya, dia warga negara Amerika dan dia sudah agak senyap. Nah, tinggal kita tunggu aja ke depannya. Pesan aku sih jangan terlalu sombong, kan Abi selalu bilang saya sudah warga dunia, ayo tangkap polisi. Jangan nantang banget menurut aku, karena itu baru di approve. Approve itu belum sah benar, karena perlu tahap bertahun-tahun. Ketika Abi melanggar lalu lintas, itu kan ada poin-poinnya. Di Amerika itu kan ada poin-poin Bang. Kalau melanggar lalu lintas banyak kesalahan, nanti bisa dideportasi kok. Karena ini baru di-approve. Bisa juga kalau kau banyak melakukan kesalahan, kau ditendang juga dari sana. Jadi jangan merasa sombong dulu, saya sudah warga dunia lah, inilah. Itu aja pesan aku. Abi, kalau sudah di-approve, ya udah syukuri, dan jangan terlalu sombong, jangan nantang polisi sini. Gitu aja pesan aku, Bang. Oke. Ya. Jadi Tuh, dengerin tuh Bi, ya. Hidup itu jangan sombong. Sebatang kara di Amerika sok-sokan nantangin umat Islam. Sok nantangin polisi Indonesia gitu kan. Untuk menangkap berarti Ibu Sarah juga meresponin bahwa kalau dia udah di Amerika juga ya udahlah gitu ya, nggak memaksa, ya udahlah balik lagi atau apa gitu ya. Intinya. Ya udah, itu sudah pilihan dia. Kalau tetap di Amerika ya udah, itu pilihan Abi. Tapi kan aku sudah menawarkan kalau aku punya pandangan berbeda, Bang. Kan sebelum-sebelumnya aku udah bilang ngajak pulang. Tapi kan selalu netizen fansnya bilang kalau pulang Abi akan dipenjara lah, akan disiksa lah.
Nanti Abi nggak efektif di dalam penjara. Justru bagi aku, Bang, Hmm. Abi di penjara tuh lebih efektif. Buktinya waktu dia setahun di penjara, dia bisa baptis berapa orang. Tapi setahun di Amerika dia baptis siapa, aku tanya. No. Nah, kalau yang ini Sarah Ayu salah nih, ya. Katanya di penjara baptis ratusan orang, ada yang 18 orang, ada yang 60 orang, terus ada yang 119 orang katanya, 120 orang ya di penjara 1, penjara 2, penjara 3. Nah, kalau kata JT itu tidak benar, dan kata pendeta Henry Tandianta itu bohong semua ya, itu bohong. Kalau kata JT kan 90 Saifuddin Ibrahim ini ngomong 100, yang 90 itu bohong. Kalau yang 10% masih diragukan. Bohong itu, Mbak Sarah Ayu. Oh. Udah kita coba berpikir. Iya, iya. Orang berpikir Abi di Amerika bisa bebas ngomong dengan status dia sudah warga negara sana. Oh, Abi bisa berkeluar ngomong, bisa merdeka. Pertanyaanku, gini, Abi sudah bongkar nih, bagus ilmunya. Pertanyaanku kepada fansnya, sudahkah Anda menyampaikan ilmu yang Abi khotbahkan? Karena sebuah khotbah itu bermanfaat ketika kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Benar nggak? Iya. Kalau Abi cuma ngomong-ngomong, cuma komentar, bagus Abi bongkar, dan kalian hanya tahu doang, untuk apa? Pertanyaanku, sudahkah Anda sampaikan kepada saudara muslim kalian ilmu yang Abi khotbahkan? Coba sampaikan saja ilmu ngibul Saifuddin Ibrahim ini kepada murid-murid Saifuddin Ibrahim. Coba sampaikan saja apa yang difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim ini di depan muka saya. Ngomong secara langsung, bukan di YouTube ya. Ngomong secara langsung, sampaikan di depan mata saya. Ya, saya jamin ya pasti tahu sendirilah teman-teman ya. Nah, sekarang Abi nih berkeluar ngomong cerita ini bongkar. Efeknya apa? Nggak ada efeknya bagiku, hanya pujian doang dari orang Kristen. Bagus Abi, terima kasih. Weh, ini Bu Sarah Ayu juga salah. Efeknya apa? Bukan nggak ada efeknya, Bu. Dengan keluar-keluarnya Saifuddin Ibrahim mengatakan Al-Quran begini dan begitu, Nabi Muhammad begini dan begitu, justru semakin banyak, semakin berbondong-bondong orang yang masuk Islam, Bu. Kenapa? Karena bagi mereka yang Saifuddin Ibrahim ini dulunya adalah pendeta katanya, mereka jadi tahu sifat dan karakter daripada pendeta gadungan ini. Oh, ternyata kelakuannya begini. Oh, ternyata mulutnya begini. Begitu, Bu. Ilmunya cuma ngomong terima kasih doang. Kau sudah tahu, nyampaikan ke saudara kau yang Islam. Nyampaikan ke teman-teman kau, sudah tahu dapat ilmu dari Abi. Jadi cuma gitu doang. Tapi kalau Abi di Indonesia, Abi di penjara. Setahun Abi di penjara aja bisa baptis berapa orang. Ini Abi setahun di Amerika, ada baptis orang. Cuma video Las Vegas, video ke kota ini, terbang ke kota ini. Ngulung. Yang itu gitu-gitu doang. Nyapu yang gak seberapa. Yang di syuting. Orang berpikir di penjara itu seperti Abi ditawan. Ya. Bagi aku tuh ditawan tuh ada kebaikan. Seperti saya punya ilustrasi seperti gini, Bang. Ada dua kuda yang mau ikut lomba nih, pertandingan. Dua kuda nih. Satu kuda ini memilih untuk disekolahkan, satu ini untuk milih di luar, nggak mau ikut sekolah. Wah, ini sangat perih sekali, saudara-saudara. Diilustrasikan sebagai kuda, saudara-saudara. Aduh, istri tercinta mengilustrasikan si Boim ini sebagai kuda. Kacau dunia persilatan nih. Kalau di sekolah ini pasti dong ngerasa tertawan. Dia harus makan di takar, harus latihan terus. Kalau dia di luar ini pasti sesuka dia ke pelatihan, mah. Nah, tiba-tiba hujan badai. Yang di luar ini pasti kedinginan. Yang di dalam sekolah ini pasti aman dong dia. Ketika pertandingan dimulai, kira-kira menurut Abang, yang menang tuh yang ditawan yang di sekolah atau yang di luar? Ayo. Yang di sekolah lah. Nah,
Jadi jangan beranggapan kalau Abi di penjara itu seolah-olah seperti Abi itu nggak berguna, tertawan. Ini contoh kuda loh. Dia seperti ditakar, harus latihan, harus gini di dalam. Nggak baik, rasa nggak enak, tapi untuk kebaikan. Bukankah hidup kita ini sebuah pertandingan, Bang? Iya. Benar. Nah, lihat Abi merdeka loh di Amerika, ada di penjara. Tapi kulit apa efeknya dengan Abi berkeluar-keluar bongkar yang kata menurut orang fanpage-nya dia bongkar. Nggak ada apa-apa, cuma foto, video di Las Vegas. Kalau Abi di sini di penjara sekalipun menurutku menuai jiwa-jiwa. 1 tahun dia di sana ada baptis orang, nggak ada. Jadi jangan berpikir ditawan itu, oh ngerasa Abi mati kutu di dalam. Enggak. Terbukti dulu di penjara menghasilkan berapa jiwa-jiwa yang dibaptis. Jiwa-jiwa yang dibaptis dulu di penjara. Tapi kalau menurut JT yang dibaptis itu ya orang-orang Kristen juga yang belum dibaptis gitu ya teman-teman ya. Jangan salah paham dengan ucapan Ibu Sarah Ayu ya. Dan menurut keterangan HTD itu semua bohong, katanya bohong. Ya. Makanya aku berpola pikir berbeda nih Bang, hanya aku sendiri. Semua orang bilang, di Amerika lah enak ini. Tapi aku punya cara pandang berbeda terhadap kasus ini dari awal. Sehingga aku berpikir gini, lebih baik sendiri di dalam kebenaran daripada rame-rame di dalam kesalahan. Ya. Sebenarnya dong, aku sendiri nih dihujat seluruh orang. Menganggap ini membahayakan suami sendiri lah, bakalan Abi di gini. Itu terlalu berlebihan. Weh, ini tamparan keras nih ya. Lebih baik sendiri dalam kebenaran daripada rame-rame dalam kesalahan. Saifuddin Ibrahim dan kroco-kroconya ini yang menurut saya yang salah. Sarah Ayu pulang ke Indonesia itu demi anak-anaknya, ya, untuk mengurus anak-anaknya. Sementara Saifuddin Ibrahim di Amerika kerjanya cuma hujat Islam, fitnah Islam, menjelek-jelekkan Islam. Disokong tuh sama mereka, disorak-soraki sama mereka, sama pendukung Saifuddin Ibrahim. Ya, puji Tuhan, bongkar terus Abi. Apanya yang dibongkar? Bongkar BH bolong. Dengan keluar-keluarnya Saifuddin Ibrahim, ya teman-teman, justru menurut saya semakin banyak pula orang yang masuk Islam karena mereka tahu karakter atau sifat daripada si pendeta gadungan ini yang mulutnya bocor seperti ember yang kena paku. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita tunggu episode selanjutnya nih teman-teman. Ini masih berjilid-jilid nih lawakan-lawakan si kuda tua ini. Bukan saya yang ngomong ya, Ibun yang mengilustrasikan Saifuddin Ibrahim ini seperti kuda gitu. Oke, terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.